فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya, kalau sampai sini ada yang ingin disampaikan silahkan. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami informasikan bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengajukan pertanyaan via pesan singkat WhatsApp ke nomor 0812 7314 7317 dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan juga jika para jamaah Masjid At-Tauhid memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan sirah Nabi Ustaz, di awal juz 2 itu kan itu berbicara tentang pemindahan kiblat Ustaz ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah itu ingin saya tanyakan Ustaz, itu kenapa Ustaz dinilai berat Ustaz bagi umat saat itu pindah kiblat itu, sampai orang yang nanyakannya Allah katakan sufaha Ustaz, dan juga sampai Nabi SAW berdoa untuk pindah kiblat. Itu bagaimana Ustaz cara memahaminya Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, tentang pemindahan kiblat itu Nabi SAW ada yang mengatakan kiblat itu memang aslinya zaman Nabi Ibrahim ke Ka'bah. Ya, karena yang pertama kali dibangun itu Ka'bah. Masjid yang pertama kali dibangun itu Ka'bah. 40 tahun kemudian, kalau salah 4 tahun atau 40 tahun lupa saya. Itu baru Masjidil Aqsa dibangun. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa aslinya kiblat itu memang ke arah Ka'bah. Orang-orang Bani Israil lah yang memalingkannya ke arah Masjidil Aqsa. Nah, sehingga Nabi SAW itu ingin mengembalikan arah kiblat ke Masjidil Haram. Dan orang-orang Yahudi tentu punya tradisi ya, mereka punya tradisi, punya sejarah terhadap Masjidil Aqsa, dan mereka berat untuk kalau ini dihadapkan ke Masjidil Haram, sehingga mereka ya nentang, mereka tidak setuju, mereka berat tentang masalah itu. Jadi kalau Allah Ta'ala alam, mungkin diantara alasannya yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Masjidil Haram itu ya kiblat yang awal emang sejak dulu ya, kurang lebih seperti itu. Orang Yahudi itu beda ya. Bani Israil itu klan ya, Bani Israil itu klan, bukan agama. Yahudi itu agama. Sehingga orang Yahudi sekarang bisa jadi dia Bani Israil, bisa jadi non Bani Israil. Karena Yahudi itu agama dan Bani Israil itu klan. Ya. Jadi sebagian di antara mereka mungkin Bani Israil ya, dan mereka juga ingin merobohkan Masjidil Aqsa, membangun kuil di situ ya. Kuil di situ. Kalau hubungannya tidak ada hubungan. Tentang perpindahan kiblat dengan masa sekarang tidak ada. Ya, silakan. Ada pertanyaan via WA. Baik Ustadz, kita saat ini telah menerima telepon dari pendengar setia Radio Roja Darussalam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya masalah doa Ustadz ya. Apa? Masalah apa, Pak? Di masalah doa. Doa. Ya. Di surat Nuh itu ya, ayat yang terakhir Ustadz. Itu kan ada doa Ustadz ya. Surat Nuh ayat yang terakhir. Surat Nuh ayat terakhir.
surat Nuh ya. Yang kira-kira artinya Ustaz ya, ini ya. Doa itu artinya bahasa Indonesia kira-kira Ustaz ya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang memasuki rumah aku, kaum muslimin dan muslimat dan seterusnya Ustaz ya. Ya. Nah itu kalau dibaca di dalam rumah, kita masuk rumah, apakah boleh dibaca Ustaz doa itu? Surat Nuh yang ayat terakhir itu. Mohon penjelasan Ustaz ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa Nabi Nuh di surat Nuh ayat terakhir, ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini doanya Nabi Nuh. Ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan dirinya, mendoakan kedua orang tuanya, dan mendoakan orang-orang yang masuk ke rumahnya dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah boleh doa ini kita amalkan sekarang? Ya boleh saja kita amalkan karena doa itu lafaznya bebas. Ya, doa itu bebas sebenarnya lafaznya. Akan tapi doa yang terbaik itu yang diajarkan oleh Al-Quran, Sunnah, yang ini yang dibaca untuk secara umum. Baca oleh hadis, ya, doa-doa yang diajarkan oleh hadis. Itulah yang utama untuk kita panjatkan doa-doa yang dari Al-Quran dan hadis. Kenapa doa dari Al-Quran dan hadis ini lebih utama untuk kita panjatkan? Pertama, karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu fasih. Maksudnya fasih apa? Bahasanya santun, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu susunan katanya baik. Kemudian yang kedua, itu jawami'ul kalim. Al-Qur'an dan hadis itu jawami'ul kalim. Katanya singkat tapi himpunan menghimpun luas. Sehingga kadang-kadang orang doa panjang, ada doa yang contohkan dari hadis rupanya bisa disimpulkan dengan kata-kata singkat ini. Ya, seperti paman Nabi SAW minta ajarkan doa kepada Nabi SAW. Ajarkan aku doa. Kata Nabi SAW, salillahil afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya. Kemudian paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ngulang lagi. Karena pendeknya. Kalau baca kan Allahumma ini as'aluka al-afiyah. Ya Allah aku mohon kepadamu al-afiyah. Ya, pendek. Sehingga Al-Abbas ngomong lagi, wahai Rasulullah ajarkan aku doa. Kata Rasulullah, ya Abbas, ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Salillahil afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Kan ini maknanya luas. Ya. Dan doa-doa yang lain ya. Kemudian Nabi ngajarkan dulu doa, kadang doa itu muji Allah, kemudian istighfar dulu dan macam-macam. Nah, kalau untuk diamalkan ya boleh-boleh saja. Kalau sekedar untuk diamalkan ketika kita menghususkan doa ini untuk masuk rumah, tidak ada tuntunannya. Kalau kita khususkan dan kita rutinkan, nah itu jadi bermasalah. Yang kita rutinkan masuk rumah baca doa seperti ini terus, menganggap ini ada fadilah. Kalau masuk rumah baca doa ini, itu jadi masalah. Ya. Karena bid'ah itu sesuatu yang dilazimkan oleh pelakunya. Mengucapkan sesuatu, shadaqallahul azim, tidak masalah. Antum masih baca Quran, ngomong shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman, tidak masalah. Namun ketika itu jadi lazim, setiap baca Quran ngomong itu terus dan meyakini ada fadilah tertentu dari mengucapkan ini, itu bermasalah baru jadi. Ya, jadi bermasalah. Nah, demikian juga seandainya doa ini ya bebas-bebas saja kita tiap masuk rumah dan tapi tidak ada hubungannya ini dengan masuk rumah. Ya, tidak ada hubungannya kalau artinya dengan masuk rumah. Cuman kalau seandainya dibaca bebas, boleh-boleh saja. Tapi meyakini ada fadilah tertentu, ini nanti jadi bermasalah. Ya, demikian. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak Zakaria.
Baik, selanjutnya Ustaz masih ada pertanyaan lagi via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai kisah Nabi dari hadis yang dibahas tadi, alhamdulillah sangat menginspirasi untuk kehidupan kita. Bagaimana kita seharusnya memanfaatkan kehidupan yang hanya sementara ini. Jujur, kehidupan saya saat ini serba berkecukupan. Namun di sisi lain, saya juga tidak terlalu suka hidup yang terlalu bermegah-megahan. Dan saya juga memilih untuk menjalankan gaya hidup yang sederhana saja, termasuk cara berpakaian dan kendaraan saya. Jika demikian, apakah saya termasuk orang yang kufur nikmat atas pemberian Allah kepada saya dan keluarga karena memilih gaya hidup seperti itu? Apakah saya juga termasuk yang menjalankan sunnah Nabi karena hidup yang sederhana? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tentang ada seseorang misalnya dia hidup berkecukupan, kemudian dia memilih sederhana. Ya, intinya hidup itu kita jalani sesuai dengan kondisi. Miskin, kekurangan, hidup dengan gaya tersebut. Kemudian kaya, hidup dengan gaya kecukupan. Kemudian kalau seseorang memilih hidup sederhana, ya boleh, itu terpuji. Kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Artinya ketika orang berkecukupan, dia mampu beli pakaian bagus. Pokoknya setiap beli pakaian, mampu dia beli pakaian bagus. Dia beli mobil, mampu beli mobil yang bagus. Nah, suatu hari dia beli pakaian biasa. Dia mampu kalau naik pesawat kelas bisnis terus. Tapi dia kadang-kadang sekali-sekali atau beberapa kali naik kelas ekonomi. Bukan dalam rangka apa-apa. Dia ingat hadis Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Ya, kesederhanaan itu bagian dari iman. Nah, kalau dia niatkan demikian, ya itu berpahala. Kemudian kaya itu juga tidak tercela pertama ya. Ada seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allahumma inni la asluhu li faqr wala yuslihu al-faqru ilayya. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak tahan kalau miskin. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak maslahat kalau miskin. Dan kemiskinan tidak maslahat kalau juga datang padaku. Allahumma aghnini min fadlik. Ya Allah, buatlah aku kaya dengan karunia-Mu. Itu doa Sa'ad bin Ubadah. Tujuan dia kaya apa? Bukan ingin menikmati dunia, bukan. Pengen sedekah, pengen ini. Nabi Muhammad SAW tinggal 10 tahun di kota Madinah. Setiap hari sedekah Sa'ad bin Mu'adz untuk Nabi SAW. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Setiap hari. Mungkin ya minum, mungkin setiap hari. 10 tahun. Kali lah 360 kali 10. Sebanyak itu hadiah yang diberi kepada Nabi. Nah, kalau tujuan orang kaya seperti ini, bagus. Ya. Dan kita butuh donasi. Donatur dibutuhkan untuk dakwah, bukan untuk anak, ya. Agak salah. Untuk dakwah dibutuhkan. Ya. Kalau kita bantu dakwah, para sahabat ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Mereka donatur, mereka tolong dakwah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bantu dakwah. Abu Bakar, Umar, ya, bantu dakwah mereka. Nah, kalau kita sederhana, kemudian tadi, ya sekali-sekali jangan kita kaya itu full, pokoknya yang kalau bisa yang bagus terus. Ya sekali-sekali tadi kita yang biasa. Itu untuk melembutkan hati. Ya, dan sederhana tadi terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita semua di sini, kita semua penanya tadi, taufik untuk hidup sederhana di tengah kecukupan kita, ya. Ya. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika keberkahan yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu didefinisikan seperti seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak dan tidak buat susah orang banyak, apakah orang di zaman sekarang jika seperti definisi di atas bisa dikatakan juga memiliki keberkahan? Apa? Ulang. Gimana?
Jika keberkahan yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu didefinisikan seperti seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak dan tidak buat susah orang banyak, apakah orang di zaman sekarang jika seperti di definisi di atas bisa dikatakan juga memiliki keberkahan? Iya, iya. Dia rajulun mubarak, ya, seorang yang berkah. Ya, dia seorang yang berkah kalau dia memiliki kemanfaatan, menebar kebaikan, itu seorang yang berkah. Ya. Tentu saja, namun keberkahannya ya tidak berbanding dengan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kalau antum baca sejarah Nabi, rumah Nabi itu kecil, tapi berkah luar biasa. Dari rumah kecil itulah tersebar cahaya ke seluruh dunia. Rumah kecil itu. Rumah kecil itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nak sujud, istrinya lagi tidur perlu lipat kaki, ya. Tapi diisi dengan sholat malam. Rumah itu, rumah yang kecil tadi, untuk sujud itu Aisyah tuh perlu nekuk kaki dulu supaya muat. Untuk bayangkan itu. Tapi berkah, ibadah penuh isi di situ. Ya, rumah kita nak sholat di mana ya? Tak katik lipat-lipatan kaki. Nak di kamar, ruang tengah, ruang ini, lengkap. Tapi tidak diisi dengan sholat malam. Ya, jadi keberkahan itu ya berkah. Di antara kalau seorang berkah ya seperti tadi ya, dia baik pada orang lain, bermanfaat, tidak nyusahkan orang, itu termasuk seorang yang berkah. Ya. Demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu untuk kita amalkan. Ya, kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.